warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Tokba, kelas PM02. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputar atmosfer. Namun sebelumnya kita perlu membahas apa sih itu pengertian atmosfer. Nah, atmosfer merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi, teman-teman. Nah, atmosfer terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Nah, dilansir dari Ensiklopedia Britannica, di mana pengertian atmosfer merupakan lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri dari atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pencahayaan meteor. Nah, perlu teman-teman ketahui di mana ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi loh, teman-teman. Nah, kandungan yang terdapat dari atmosfer terdiri dari beberapa gas. Nah, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,03% karbon dioksida, teman-teman. Selanjutnya, mari kita ketahui fungsi atmosfer terhadap bumi, teman-teman. Nah, fungsi atmosfer terhadap bumi yang pertama yakni yang paling utama yaitu sebagai pelindung bumi, di mana atmosfer menjaga suhu bumi tetap stabil serta cuaca dan kelembapan udara di bumi. Nah, yang kedua yaitu penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu melindungi dan mengurangi panas cahaya matahari. Nah, selanjutnya yang keempat, sebagai benteng agar benda luar angkasa tidak langsung menghantam bumi, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu menjaga kestabilan gravitasi bumi. Nah, fungsi selanjutnya yaitu tanpa adanya atmosfer tidak akan ada kehidupan di bumi, di mana hal ini dikarenakan panas matahari akan langsung membakar permukaan bumi tanpa ada pelindungnya, di mana pelindung ini merupakan atmosfer, teman-teman. Nah, fungsi atmosfer selanjutnya yaitu di mana meteor dan benda-benda langit bisa leluasa masuk ke bumi. Nah, hantaman benda-benda tersebut bisa menyebabkan bencana di bumi. Olehnya itu, adanya atmosfer akan menghindari hal tersebut. Nah, fungsi selanjutnya yaitu fungsi atmosfer untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari, di mana atmosfer melakukan penyerapan dan memantulkan panas yang dipancarkan matahari itu sendiri. Nah, itulah tadi mengenai beberapa fungsi atmosfer terhadap bumi. Nah, atmosfer sangat penting kan bagi bumi? Berdasarkan referensi yang saya baca, di mana atmosfer akan semakin menipis dikarenakan efek rumah kaca, teman-teman. Nah, sebelumnya apa sih tuh efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Proses ini menyebabkan permukaan bumi hangat dan memperkenankan bumi untuk dijadikan tempat tinggal yang nyaman bagi makhluk hidup. Tanpa fenomena ini, temperatur bumi akan terasa dingin sekali. Bayangkan, bulan yang tidak memiliki atmosfer dengan temperatur sekitar 153 derajat Celcius mustahil untuk dihuni. Nah, itulah penjelasan saya mengenai pengertian efek rumah kaca. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh efek rumah kaca ini terhadap bumi itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan dan secara terus-menerus untuk bidang industri dan pembangkit tenaga listrik. Nah, di mana pembakaran batu bara secara berlebihan pada proses
industri maupun pembangkit listrik akan menghasilkan gas sampingan berupa CO2, di mana gas ini nantinya dilepaskan ke udara dalam bentuk emisi. Nah, itulah bentuk pengaruh efek rumah kaca. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar bermotor. Nah, penggunaan bahan bakar bermotor di mana pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor ini menghasilkan gas rumah kaca berupa karbon dioksida atau biasa dikenal CO2 dan karbon monoksida atau CO serta uap air atau H2O yang akan mempengaruhi efek rumah kaca itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu efek rumah kaca penggunaan CFC pada kulkas maupun AC, teman-teman. Nah, CFC ini merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai pendingin di dalam kulkas maupun AC. Nah, penggunaan CFC ini secara berlebihan bisa mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Nah, molekul CFC ini bersifat ringan sehingga mudah berikatan dengan molekul ozon. Jika CFC dan ozon bereaksi, lapisan ozon akan menjadi menipis. Nah, efek rumah kaca selanjutnya yaitu pembakaran hutan secara besar-besaran, teman-teman. Nah, salah satu ulah manusia yang cukup memberikan peningkatan efek rumah kaca adalah pembakaran hutan secara liar dan besar-besaran. Jika hutan dibakar, akan terbentuk hasil sampingan berupa gas rumah kaca atau disebut CO2 atau karbon dioksida. Gas ini akan dilepaskan ke udara dan menjadi penahan radiasi sinar matahari. Nah, selanjutnya efek terhadap industri pertanian. Nah, penggunaan pupuk non-organik untuk meningkatkan hasil pertanian ternyata membawa dampak buruk bagi lingkungan. Nah, penggunaan pupuk tersebut bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti nitrous oksida atau N2O yang nantinya dilepaskan ke udara yang akan menimbulkan efek rumah kaca. Nah, selanjutnya yaitu industri peternakan. Nah, limbah industri peternakan seperti kentut, kotoran sapi ternyata bisa menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana atau CH4. Semakin banyaknya limbah peternakan yang dibiarkan begitu saja, semakin besar pula gas rumah kaca yang dilepaskan ke udara. Tahukah teman-teman, jika keberadaan tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia, selain sebagai sumber makanan, tumbuhan bisa digunakan sebagai media untuk mengurangi efek rumah kaca. Karena untuk melakukan fotosintesis, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida dan uap air. Dengan semakin maraknya penebangan liar, keberadaan tumbuhan semakin terancam, yang artinya semakin berkurang pula media untuk mengurangi efek rumah kaca. Itulah video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.